Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Tidur adalah suatu proses biologis yang kompleks. Saat tidur, kita dalam keadaan tidak sadar. Tetapi, fungsi-fungsi otak dan tubuh tetap aktif. Fungsi-fungsi ini bertugas melakukan sejumlah pekerjaan penting agar tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan benar. Saat kita tidak mendapat cukup tidur yang berkualitas, bukan hanya tubuh akan merasa lelah, tetapi juga akan berdampak pada kesehatan fisik, mental, cara berpikir, dan aktivitas harian. Gangguan tidur adalah sejumlah kondisi yang menginterupsi pola tidur normal. Ada sekitar 80 gangguan tidur yang telah tercatat. Namun berikut ini adalah gangguan yang paling umum terjadi. Di antaranya, 1. Insomnia. Insomnia ditandai oleh berulangnya kesulitan untuk tertidur atau tidur nyenyak sepanjang malam. Orang yang mengalami insomnia juga mengalami rasa kantuk yang sangat di siang hari, serta gangguan kognitif lainnya ketika sedang terbangun. Insomnia bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti jet lag, stres, dan kecemasan, hormon, atau masalah pencernaan. Kondisi ini juga bisa menjadi gejala dari suatu gangguan kesehatan. Insomnia bisa menjadi masalah serius bagi kesehatan dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan dan berpotensi menyebabkan depresi, kesulitan berkonsentrasi, mudah marah, kenaikan berat badan, dan kesulitan menyelesaikan pekerjaan atau tugas sekolah. 2. Parasomnia. Parasomnia adalah istilah untuk sejumlah tingkah laku tidak biasa yang terjadi saat seseorang akan tidur, sedang tidur, atau saat fase transisi antara tidur dan bangun. Tingkah laku ini juga bisa terjadi di tahap tidur yang berbeda. Kondisi ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami kecemasan dan takut untuk tertidur. Tingkah laku yang terjadi diantaranya berjalan sambil tidur, bicara sambil tidur atau mengigau, mimpi buruk, mengompol, menggemeretakkan gigi atau mengatupkan rahang keras-keras, paralisis, yaitu tubuh terasa lumpuh ketika baru bangun tidur, biasanya berlangsung hanya beberapa menit, dan berhalusinasi. 3. Sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan pernapasan yang berhubungan dengan tidur. Kondisi ini terjadi akibat penyumbatan di saluran nafas bagian atas. Sleep apnea ditandai dengan berhentinya nafas saat seseorang tertidur. Ini adalah masalah kesehatan yang serius karena menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Penderita sleep apnea juga jadi sering terbangun di malam hari karena tersedak dan berusaha menarik nafas. Gejala umum lainnya adalah mendengkur dengan keras. 4. Restless Leg Syndrome atau RLS. RLS atau sindrom kaki gelisah adalah perasaan tak terkendali yang menyebabkan penderitanya terus menggerak-gerakkan kaki. Dorongan ini kadang-kadang disertai dengan sensasi gatal, tertusuk, dan nyeri di kaki. Meskipun gejala-gejala ini bisa muncul di siang hari, tetapi akan menjadi semakin parah di malam hari. Penderita RLS biasanya mengalami dorongan paling kuat untuk menggerak-gerakkan kaki saat berada di tempat tidur, sehingga menyebabkan mereka sulit tertidur atau tidur nyenyak. RLS seringkali berhubungan dengan gangguan kesehatan tertentu, termasuk ADHD dan Parkinson. Tetapi penyebab pastinya tidak selalu diketahui. 5. Hipersomnia. Gangguan tidur ini merujuk pada rasa kantuk dan lelah di siang hari meskipun sudah tidur cukup di malam hari. Perasaan ini bisa mengakibatkan penderitanya tertidur tiba-tiba secara berulang yang kemudian beresiko menyebabkan kecelakaan. Beberapa orang yang menderita hipersomnia bisa merasakan serangan kantuk lebih dulu, sementara sebagian lainnya tiba-tiba saja tertidur. Kondisi yang termasuk hipersomnia adalah narkolepsi, ditandai dengan hilangnya kontrol atas otot-otot disertai jatuh tertidur bila mengalami serangan emosi yang sangat hebat, seperti terlalu sedih, bahagia, dan sebagainya. Hipersomnia idiopatik, serupa dengan narkolepsi, ditandai dengan rasa ingin tidur yang sangat kuat di siang hari meskipun sudah tidur cukup, namun tidak disertai katapleksi atau hilangnya kontrol otot akibat serangan emosi. Sindrom Klein-Levin, suatu kelainan langka yang membuat penderitanya tidur berlebihan bisa sampai 20 jam sehari pada beberapa kasus. Tidur membantu otak untuk tetap berfungsi dengan baik. Tidak cukup tidur atau tidur dengan kualitas yang buruk bisa menimbulkan berbagai konsekuensi. Yang paling jelas adalah rasa lelah, menurunnya energi, mudah marah, serta kesulitan berkonsentrasi. Kemampuan untuk membuat keputusan dan perubahan mood juga akan dipengaruhi oleh kualitas tidur yang buruk. Gangguan tidur seringkali timbul bersamaan dengan gejala-gejala depresi atau kecemasan. Gejala pada setiap orang bisa berbeda, tergantung dari seberapa berat gangguan yang terjadi dan jenisnya. Berikut beberapa gejala-gejala umum dari gangguan tidur. Butuh waktu lebih dari 30 menit tiap malam untuk tertidur. Sering terbangun di malam hari dan kesulitan untuk tidur lagi. Sering mengantuk di siang hari dan sering tertidur tanpa sengaja. Bila tidur bersamaan orang lain, mereka akan mengatakan penderita sering mendengkur keras, tersedak, atau berhenti bernafas selama beberapa saat. Merasa ada yang gatal atau merayap di kaki dan tangan yang menyebabkannya harus digerak-gerakkan, terutama menjelang tidur.
Sering mengalami kelemahan otot yang tiba-tiba saat tertawa, marah, atau ketakutan. Merasa tidak bisa bergerak sama sekali saat baru bangun tidur. Ada banyak masalah kesehatan, penyakit, dan kelainan yang bisa menyebabkan gangguan tidur. Pada kebanyakan kasus, gangguan tidur terjadi akibat suatu masalah kesehatan seperti alergi dan masalah pernapasan, yaitu alergi, flu, dan infeksi saluran nafas atas bisa membuat penderitanya kesulitan bernafas di malam hari sehingga mengakibatkan sulit tidur. Sering buang air kecil. Dikenal juga dengan istilah nokturia, kondisi ini membuat penderitanya tidak bisa tidur nyenyak karena harus berkali-kali ke kamar mandi sepanjang malam. Ketidakseimbangan hormon dan penyakit saluran kencing bisa mengakibatkan gangguan ini. Nyeri kronis. Rasa sakit yang terus-menerus bisa menyebabkan seseorang sulit untuk tidur, bahkan menyebabkan penderitanya terbangun saat sudah mulai beristirahat. Beberapa hal umum yang bisa mengakibat nyeri kronis adalah artritis, sakit kepala, nyeri punggung dan pinggang, peradangan usus, fibromyalgia, dan sindrom kelelahan kronis. Stres dan kecemasan. Dua kondisi ini seringkali memberikan dampak buruk pada kualitas tidur karena membuat penderitanya sulit tertidur atau mengalami mimpi buruk bahkan berjalan dalam tidur. Demikian informasi mengenai jenis-jenis gangguan tidur dan beberapa penyebabnya. Bila gejala terus dirasakan dan membuat tidak nyaman, sebaiknya konsultasikan dengan dokter agar mendapat penanganan yang tepat. Tuliskan di kolom komentar bila sahabat Halo Sehat ingin bertanya atau memberikan pendapat. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.